Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Sudah. Oke. Saya baca ayat 8, saudara ayat 9. Firman Tuhan ini kita silih berganti sampai ayatnya yang ke berapa tadi? 13. Oke. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kemudian kamu telah menghadapi kamu, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar, taruhlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. 13:23, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita akan disebut berbahagia apabila firman kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari besar ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dulu di Agathos itu ada satu mahasiswa yang punya kekurangan ya. Jadi di bagian kaki sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa, itu agak kecil. Jadi itu buat dia minder. Dia jadi orang yang sangat introvert, sangat menutup diri terhadap banyak hal, dan orang yang sangat minder. Jadi beberapa kali di kelas khotbah suruh maju pun berdiri sudah gemetar karena kondisi dia tuh dari dulu dia dapat banyak penolakan, mungkin dapat banyak perkataan-perkataan yang tidak mengenakan gitu. Sehingga itu buat dia jadi orang yang sangat tertutup dan buat dia orang jadi sangat minder gitu. Nah, ini yang saya mau bilang kepada saya dan saudara, bahwa ini yang seringkali dilihat dunia, bahwa ketika saya dan saudara punya satu celah, kita punya sebuah kekurangan, maka itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Jadi waktu kita hadir di mana saja, berdiri di mana saja, yang dilihat dari kita itu duluan adalah sisi kekurangan kita. Begitu ya, kenyataannya banyak begitu ya. Dan waktu itu saya bilang ke dia begini, bahwa kamu lihat Adi ya, kalau kamu lihat saya juga tidak sempurna. Ada banyak hal yang kurang dari diri saya. Di muka saya nih, kalau kamu lihat, ada banyak hal yang kurang. Saya bilang ke dia, gigi saya ini rusak semua. Tapi saya bilang ke dia begini, bahwa kalau ada sesuatu nilai positif dalam diri kamu, yang itu bisa menjadi berkat untuk orang lain, kamu dengar perkataan saya bilang. Nanti waktu kamu berdiri dan menyampaikan kebenaran firman Allah, fokus orang bukan kepada kekurangan kamu, tapi orang akan melihat kelebihan kamu, dan itu akan menjadi fokus orang untuk dirimu. Maka saya bilang, kekurangan kamu harus ditutupi dengan sesuatu yang berharga dari diri kamu. Setuju? Setuju. Nah, mari kita lihat dalam bagian kisah dalam kitab Yosua. Di sini diceritakan bahwa ada satu perempuan yang terkenal dalam kisah ini, namanya adalah Rahab. Dan saya cari tahu bahwa kalau saudara lihat tentang Rahab, ternyata data Alkitab kasih tahu bahwa dia adalah perempuan pelacur. Dan Rahab, saya cari data tentang Rahab, bahwa dia adalah perempuan yang punya rumah bordir. Tahu ya? Rumah tempat di mana para pelacur berkumpul untuk melayani banyak orang di Kanaan.
Dan waktu dua pengintai masuk ke Kanaan untuk mengintai tempat ini dan memberi laporan hari itu, mereka menemukan perempuan ini. Tapi papa mama lagi, sorry. Di Paris sudah di lapangan ya, jadi lupa. Kalau kalian belum berkeluarga, tadi biasa foto di ibu-ibu, bapak-bapak, jadi saya pikir kalian sudah berkeluarga. Semua belum berkeluarga ya? Iya, Pak. Debbie udah mau berkeluarga? Oke. Saya pikir udah bapak, apalagi yang Michael pakai kumis. Saya belum potong tuh. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada kitab Ibrani pasal 11 ayat 31, coba buka Ibrani pasal 11 ayat 31. Sudah? Sudah. 1, 2, 3. Karena iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang yang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu. Oke. Jadi dalam data dalam kitab Ibrani menjelaskan kepada saya dan saudara begini, bahwa yang terkenal dari Rahab bukan karena pelacurnya, yang terkenal dari Rahab yang dicatat dalam kitab Ibrani bukan karena kekurangannya, tapi yang terkenal dari Rahab sampai diingat dan dituliskan ulang dalam kitab Ibrani dan kita semua baca sampai hari ini, yang terkenal dari Rahab adalah karena imannya. Semua hal negatif dari dia, semua hal yang menjadi kekurangan dia tertutupi dengan iman dia yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang ini perempuan hebat dalam Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tanya ke Padi, apakah punya masa lalu yang baik? Tidak. Saya juga terkenal di lingkungan dengan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kembali, waktu diperlengkapi dengan baik, yang sekarang orang lihat adalah ini adalah pemberita firman Allah. Sehingga kehadiran di mana saja, yang dilihat bukan kekurangan, yang dilihat bukan masa lalu, yang dilihat bukan hal-hal sisi negatif yang pernah saya pertontonkan, yang saya tinggalkan hari itu, tidak. Tapi yang diingat, yang dibutuhkan adalah ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan orang mau mendengar dan mau mengertinya. Jadi Pak Adi bilang begini, hal yang sama juga terjadi dalam kisah ini. Ada satu perempuan Sundal yang tercatat dalam kisah ini. Perempuan Sundal, perempuan yang punya rumah bordil. Dan dia di situ dikatakan bahwa dia terkenal dalam kitab Ibrani. Sampai di kitab Ibrani, sampai di generasi kita hari ini, bukan tercatat sebagai perempuan yang negatif dalam kelakuannya, tetapi yang positif sesuai dengan iman yang dia miliki. Karena itu, mari kita lihat hari ini. Kira-kira apa yang luar biasa dari seorang Rahab ya? Ayat 11 bilang begini. Ketika ayatnya yang ke-9 dia bilang begini. Ini perkataan Rahab ya. Jadi dalam cerita ini kan ada dua pengintai masuk ya. Namanya siapa? Siti. Yosua, dia Siti, Yosua ada? Hah? Benar itu Kaleb ya? Kaleb ya? Siti Kaleb? Iya. Betul Kaleb? Iya. Oke. Jadi hari itu saudara lihat bahwa dia ambil keputusan untuk menyembunyikan dua pengintai ini di rumahnya. Jadi dua pengintai ini diutus. Siapa yang mengutus? Musa atau Yosua? Siti? Musa. Bukan Yosua? Bukan Oh, Musa bukan. yang pergi. Hah? Enggak. Ini kitab Yosua loh. Iya. Bukan Yosua. Kan Yesus yang jadi pengintai. Iya, hamba Tuhan mesti kuat pegangannya. Jangan digoyang terus dia tergoyang. Bahaya. Jadi saya menggoyang saudara tetap berdiri teguh. Saudara, saya bilang gini, waktu itu dia ambil keputusan, gitu ya. Padahal yang diintai adalah kota yang nanti akan dirampas oleh bangsa Israel, betul ya. Orang-orang yang tinggal dalam akan dimusnahkan, dan ini menjadi kota tempat nanti bangsa Israel menjadi tanah kepunyaan mereka, milik kepunyaan mereka. Diutuslah dua pengintai masuk, dan Rahab ambil keputusan untuk menyembunyikan dua pengintai. Sehingga cerita dalam ayat 8 begini, dia taruh mereka di atas sofa rumah,
naiklah dia. Ayat 11, tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas. Dan ini perkataannya dia yang bagi saya menarik. Ini membuktikan bahwa imannya sangat luar biasa. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Baru kirim 2 pengintai, belum ambil, belum perang, belum mereka nyanyi di tembok Yeriko sampai dia runtuh, belum, baru putus. Tapi Rahab sudah berkata begini, aku tahu. Gitu ya. Jadi artinya di sini tuh saya ambil kesimpulan bahwa dia ternyata sudah menyelidiki, mendengar tentang Allahnya orang Israel. Oke? Karena nanti saudara baca cerita bahwa waktu tembok Yeriko itu diruntuhkan oleh bangsa Israel dengan pujian dan nyanyian dan sorak-sorai mereka. Itu sebelum mereka mendengar bangsa Israel datang, orang-orang yang ada di Kanaan hari itu sudah sangat ketakutan sehingga tembok itu ditutup. 2 lapis tembok itu ditutup, belum masuk. Jadi artinya bahwa di tanah Kanaan, orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan sudah mendengar tentang hebatnya, dahsyatnya, kuatnya, perkasanya Allah yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan ternyata hal yang sama juga diketahui oleh Rahab, sehingga dia berkata begini kepada 2 pengintai itu, aku tahu. Dari mana dia tahu? Dari hal yang dia perhatikan, yang dia observasi, yang dia dengar, dan yang dia lihat. Sehingga saya bilang gini, kalau kita mau menganalisa kata ini, kata tahu itu diambil dari bahasa Ibrani dari kata yada. Kata yada ini punya pengertian tahu dan yakin secara pasti, melalui melihat 1, mengobservasi 2, memahami 3, mengakui 4. Jadi lihat perkataan daripada Rahab hari itu. Dia tuh bukan tipe wanita yang begini. Dia bukan tipe wanita yang ringan telinga, yang ringan mulut. Orang bilang bahwa Allah Israel dahsyat dan luar biasa, terus dia bilang iya, Allah Israel dahsyat dan luar biasa. Waktu orang bilang begini, dengar tentang kehebatan Tuhannya orang Israel, terus dia bilang begini, betul Tuhan orang Israel hebat, Tuhan orang Israel dahsyat. Bukan. Ada banyak orang Kristen yang begitu. Mereka tuh waktu orang bilang Tuhan hebat, mereka bilang Tuhan hebat. Waktu bilang Tuhan penuh kasih, dia juga akan berkata Tuhan penuh kasih, tapi dia tidak pernah merasakan. Sehingga dia orang yang nanti gentar sendiri dengan, saya tidak pernah merasakan Tuhan punya kasih. Saya tidak pernah merasakan Tuhan punya kehebatan. Tuhan ada di mana? Tuhan di posisi mana? Itu kadang-kadang yang dipertanyakan orang Kristen. Dan saya bilang begini, Rahab tidak demikian. Karena tak tahu di situ dia mau menjelaskan begini, dia justru mengetahui tentang Tuhannya orang Israel melalui ini. Dia lihat, dia mengobservasi Tuhannya orang Israel itu seperti apa, sampai dia paham tentang Allahnya orang Israel. Baru dia buat sebuah pengakuan, Allah orang Israel. Saudara nanti baca di bawah, dialah yang punya langit dan dialah yang punya bumi. Ingat, siapa Rahab? Orang Kanaan, bukan orang Israel yang sudah dari kecil kenal Tuhan. Tidak. Tapi dia bangun sebuah kepercayaan yang dia miliki dalam dirinya melalui ini. Dia buat sebuah observasi tentang Allahnya Israel. Dia buat satu pengamatan tentang Allahnya orang Israel. Dia melihat hebatnya, dahsyatnya Allahnya orang Israel. Dia buat sampai dia memahami siapa Allahnya orang Israel. Baru dia buat sebuah pengakuan, Tuhan kalian akan menyerahkan tempat ini pada dia. Saudara, saya bilang kepada kita, banyak dari kita orang Kristen yang tidak pernah cari tahu tentang Allah. Banyak dari kita orang Kristen yang tidak pernah mengobservasi siapa Tuhan. Iman mereka hanya dibangun dari waktu mereka menjadi Kristen sejak kecil. Iman mereka hanya dibangun waktu mereka menjadi Kristen karena keturunan. Sehingga waktu orang bilang Allah baik, dia juga akan berkata Allah baik. Tapi dia tidak pernah merasakan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Orang bilang Allah dahsyat, dia juga akan berkata bahwa Allah itu dahsyat.
tapi dia sendiri bukan penerima yang merasakan kedahsyatan Allah dalam hidupnya. Dan orang begini adalah orang yang cepat rapuh dalam imannya. Dan tidak demikian dengan Rahab. Padi ulang, yang terkenal dari Rahab bukan karena sisi negatif dari dirinya. Ibrani mencatat kata sundal dipakai, tapi yang mendahului kata itu adalah imannya. Dan ini hebatnya iman orang ini. Dia bukan orang Israel yang menyembah terhadap Yahweh, bukan. Dia orang Kanaan, penyembah berhala. Tapi dia mendengar tentang Allahnya orang Israel. Baru keluarlah sebuah pengakuan dari mulutnya. Aku lihat, aku mengobservasi, aku memahami, aku meyakini, aku tahu dan aku yakin dengan pasti Tuhan orang Israel itu hebat sehingga dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Bukan orang Israel yang buat aku, tapi Tuhan yang menyertai orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi Pak bilang ya, dia bukan perempuan yang ringan telinga dan ringan mulut. Ada banyak orang tuh yang ringan telinga, ringan mulut, dengar langsung, dengar langsung. Mulut juga begitu. Orang bilang Tuhan begini, iya juga. Tapi dia tidak pernah cari tahu tentang Tuhan. Dia tidak pernah buat observasi tentang Tuhan. Dia tidak memahami tentang Tuhan. Bahkan pengakuan tentang hebatnya Tuhan tidak pernah buat. Ayo orang Kristen, iya. Saya tanya kepada kalian yang hari ini ada di sini. Siapa yang dalam hidupnya pernah merasakan hebatnya Tuhan bekerja untuk hidupnya? Yang sudah rasakan langsung. Jadi kalau saudara sudah rasakan langsung, saudara bisa berkata kepada orang lain, Tuhan hebat. Amin. Siapa yang pernah merasakan dalam hidupnya langsung Tuhan tolong dia, Tuhan bebaskan dia, Tuhan memberikan pemulihan untuk hidupnya, Tuhan lepaskan sakit hati, panas hati dalam dirinya, Tuhan melepaskan akar pahit yang dia simpan lama dalam dirinya. Siapa yang pernah merasakan? Kalau saudara pernah merasakan bahwa Tuhan mampu buat yang kita simpan akar pahit bertahun-tahun sampai kita melepaskan, berarti saudara merasakan langsung bahwa Tuhan mampu, dan saudara akan bercerita kepada orang lain dan buat pengakuan kepada orang lain karena saudara sendiri merasakan langsung hal demikian. Saudara setuju? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya bilang ya, hebatnya perempuan ini adalah ketika dia berbicara, aku tahu itu artinya dia mengakui dengan yakin, tapi melalui tahap ini dulu. Dia lihat, dia observasi, dia paham tentang Tuhan itu siapa, baru dia buat dia punya pengakuan. Tuhan orang Israel. Saya hanya mau bilang kepada saudara begini, jangan sampai saudara bilang Tuhan hebat, tapi saudara tidak pernah merasakan kehebatannya. Saudara jangan sampai bisa ringan mulut berbicara kepada orang lain Tuhan dahsyat, tapi saudara tidak pernah merasakan kedahsyatan. Saudara jangan sampai ringan mulut, ringan telinga berbicara bahwa Tuhan Maha Pengasih, tapi saudara tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Saudara jangan sampai ringan mulut dan telinga berkata bahwa Tuhan Maha Mengampuni, kalau saudara sendiri tidak menerima Tuhan. Itu bahaya. Ya, sebab banyak orang berlaku demikian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini pengakuan yang kedua yang dikeluarkan oleh Rahab hari itu di dalam ayat yang ke-9. Setelah dia bilang, aku tahu, ada satu kata yang ditempelkan di situ, bahwa Tuhan, huruf besar semua ya, itu pakai kata Yahweh, yang tadi menjelaskan berkali-kali kepada kalian bahwa itu dia menjelaskan bahwa dia hari
itu menggunakan kata Yahweh untuk menjelaskan satu hal ini, bahwa bagi dia ini satu-satunya Tuhan yang benar. Mari kita lihat latar belakangnya dia. Orang Israel? Bukan. Dia penyembah Allah lain? Iya, tapi dia buat pengakuan. Dia pakai nama Yahweh. Kata Tuhan huruf besar semua itu dalam bahasa Ibrani pakai kata Yahweh, atau dibaca biasanya Yahweh. Yahweh itu salah satu pengertian yang ada di sini adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Ingat baik-baik. Dia bukan orang Israel yang sudah kenal Tuhan, bukan. Dia bukan orang Israel yang memahami tentang Allah yang kita sembah hari ini, bukan. Dia adalah penyembah berhala. Dia adalah orang yang menyembah banyak sekali Tuhan. Mungkin Allah-Allah lain yang mereka sembah hari itu, mungkin ada dewa yang mereka sembah hari itu, tapi dia buat sebuah pengakuan, inilah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang benar. Bahkan dia bilang yang kedua dari katanya, ini satu-satunya Tuhan yang benar. Biasanya kalau saya punya satu kepercayaan saya sangat tinggi, otomatis saya akan mengcompare mereka. Itu ya. Kamu punya lain ya, ini punya saya. Kita lawan dulu, kita lihat dulu. Tapi hari ini dia buat pengakuan kepada mereka itu. Dia punya Allah yang dia yakini selama ini, yang dia pegang, yang dia tuhankan, yang dia sembah. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehebatannya Allah. Sehingga dia buat satu pengakuan hari itu dari dirinya sendiri, dari mulutnya sendiri, bahwa inilah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Inilah Allah yang satu-satunya Allah yang hebat. Siapa saja Allah yang disembah kalau lawan Allahnya orang Israel yang hari itu dia sebut dengan kata Yahweh, pasti. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti kalau saudara baca lagi ke bawah tuh, dia buat tadi satu pengakuan dia pakai kata Tuhan Allah. Gitu ya, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, Ibrani itu pakai kata Tuhan Allah. Dipakai Yahweh, Elohim. Allah, Elohim. Kata Elohim itu dalam bahasa Ibrani adalah Allah pemenang. Allah yang tidak pernah kalah. Allah yang sifatnya menang terus. Lawan apa saja dia menang. Apa saja dia menang. Ini pengertian. Dan itu dibuktikan oleh bangsa Israel. Sampai Rahab mendengar raja orang Amori, dia bilang dua orang itu lawan Allahnya orang Israel. Habis, kalah, hancur. Kita lihat itu ayat 10 dia bilang gini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut hari itu. Saudara lihat, waktu perjalanan keluar dari Mesir, tantangan terbesar bangsa Israel waktu bangsa Mesir mengejar mereka adalah ketika mereka lihat bahwa ada air laut di depan, sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa lewati untuk melanggar kepada posisi tempat yang di sebelah. Tapi Rahab bilang bahwa air pun hari itu dikeringkan oleh Tuhan sampai timbul jalan dan bangsa Israel bisa menyeberang. Jadi hari itu dia bilang begini, Allah Elohim, Yahweh Elohim, Allah Elohim, Allah pemenang. Lawan apa saja pasti menang. Sehingga dia bilang lagi di sini ayatnya yang ke-10, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang, lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dua raja orang Amori, Og dan Sihon kalah. Karena itu saya mau bilang begini,
Allah yang sama yang hari ini saya dan saudara percaya. Amin. Allah yang hari itu diakui dengan mulut, dengan satu keyakinan yang sangat teguh dari Rahab, yang bukan penyembahnya, tetapi karena dia mendengar, dia melihat, dia memahami tentang Tuhan, sampai dia ambil satu keputusan. Saya percaya, saya tahu Tuhannya orang Israel itu hebat. Saya percaya Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Lawan apa saja dia pasti menang. Dan ayat 10 bilang, menang dia, lawan apa saja. Tantangan laut, tantangan raja, dan pasukan-pasukannya. Apa yang bisa kita tarik dalam hidup kita? Allah yang punya sifat menang itu sekarang menyertai kita. Kita panggil dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Lawan apa? Saudara mau kasih tanding Tuhan, saudara lawan apa? Saudara pergumulan penderitaan. Saudara punya mungkin masalah dalam rumah tangga. Saudara punya pergumulan soal keuangan. Saudara punya pergumulan soal penyakit. Saudara punya pergumulan soal saudara punya kedagingan. Saudara punya pergumulan soal saudara punya sifat yang mungkin saudara rasa bahwa ini bertentangan dengan Alkitab. Saya lawan tapi saya kalah terus. Dengar, yang menyertai kamu, yang tinggal di dalam kamu, yang ada di dalam kamu adalah Tuhan yang sifatnya menang. Sifatnya menang, jadi dia lawan apa saja pasti menang. Tidak mungkin kalah. Saudara mau standing dia lawan apa? Coba. Saudara mau standing dia lawan apa? Karena sifatnya menang, lawan apa saja dia pasti menang. Lihat tuh, perempuan pelacur punya rumah bordil. Negatif dipandang sebelah mata di Kanaan, tapi namanya tercatat di Alkitab sebagai perempuan yang punya iman yang sangat luar biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan mensurvei Tuhan kita, dan akhirnya dia mengakui Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita orang yang percaya. Oke, bunyi lagi setan. Bunyi lagi setan. Bunyi lagi setan. 3 bulan berapa? Oke, saudara lihat. Yang saya tidak mau dalam diri saudara adalah saudara orang yang percaya, tapi kadang-kadang kita meragukan dia punya kehebatan. Kita meragukan dia punya kehadiran. Kadang-kadang yang dipertanyakan mahasiswa teologi adalah di manakah Tuhan saya? Waktu saya menderita, kenapa dia tidak tolong saya? Kenapa penderitaan saya tidak bisa dia kalahkan? Di mana Tuhan waktu COVID ada dan makan banyak sekali keluarganya? Kalau ada orang Kristen yang masih bisa berpikir begitu di kepalanya, surveinya kurang mantap. Kalau ada orang Kristen, apalagi mahasiswa teologi yang berkata begini, Tuhan ada di mana? Betulkah Tuhan ada? Dia mempertanyakan tentang kehebatan Tuhan, mempertanyakan tentang kedahsyatan Tuhan. Itu bahaya. Jangan sampai orang yang dari belakang dia jadi terdahulu, dan kamu yang sudah pegang akhirnya terpukul ke belakang dan meninggalkan kamu. Gitu ya. Ada banyak mahasiswa teologi yang saya dari tahun 2009 saya tamat S1 langsung diminta dia Gatus. Saya banyak sekali lihat mahasiswa. Ada mahasiswa yang kayak gila-gila, yang stres sampai tidur di jalan, berhari-hari baru pulang sudah bau kayak orang gila di jalan, yang mau bunuh diri lah, yang pukul kepala di tembok sampai darah-darah lah, yang sepertinya Tuhan tidak ada lah, yang simpan akar pancung. Kalau saya bertanya, orang di luar saja dia survei Tuhan dan dia bilang Tuhan hebat. Kamu yang percaya tidak percaya tentang dia. Nah, itu jadi persoalan terberat dalam diri kita.
Coba saya tanya dan jawab ini. Adakah di antara saudara yang waktu ada di sini itu kadang-kadang bertanya hal yang sama, yang meragukan tentang Tuhan penjaminan, yang meragukan Tuhan kau tidak tolong saya, Tuhan betulkah ini sesuai dengan rencana, betulkah Tuhan mengasihi saya, Tuhan ada di mana kau tidak tolong saya? Tidak ada mahasiswa Agathos begitu? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Oh, saya pikir tidak ada, saya mau jempol dekat kaki. Nah, tidak ada kan hebat semua. Soalnya Pak Adi aja tuh hampir tiap satu begitu kan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 dia bilang begini. Setelah dia keluarkan sebuah pengakuan, aku tahu dia pakai kata Tuhan untuk menjelaskan tentang kepercayaannya kepada orang Israel yang diakui bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar. Terus dia bilang Tuhan itu Allah yang hebat. Setelah itu dia pakai kata Elohim. Tuhan Allahnya orang Israel adalah Allah yang tidak terkalahkan. Itu pengakuan dia ya, yang hebat. Terus dia bilang di ayat 10, sebab kami mendengar, ya, kata mendengar itu diambil dari bahasa Ibrani dari kata sama, ya. Kata sama itu pengertian yang pertama adalah mendengar, tapi dia menjadi pendengar yang sangat cerdas dalam mendengar. Dan saya catat di sini ciri-ciri pendengar yang cerdas dalam mendengar adalah dengar dengan penuh perhatian. Siti mata sungan-sungan tuh dia masuk di otak atau enggak saya nggak tahu. Nanti saya suruh berdiri di depan ganti saya khotbah, lanjutkan 30 menit ke depan. Yang kedua, mendengar dengan cerdas itu artinya mendengar sampai dia paham supaya dia bisa taat peraturan perkataan. Jangan lihat jam. Saya baru bicara belum 10 menit ini ya. Jadi lihat jam terus. Kamu mau tidur ya? Oke. Ini yang dilakukan oleh Rahab. Jadi kalau saya bilang ini, dia memang perempuan Sunda, tapi dia cerdas, smart. Perempuan yang sangat smart. Bayangkan, dia dengar dia bilang, tapi dia dengar dengan cerdas. Jadi dia dengar dengan sangat penuh perhatian. Jadi kayak begini, ada satu berita yang sangat biasa itu kan, kalau kadang-kadang ada gosip nih, orang putih begini. Itu tuh semua orang pingin sekali. Ada yang bicara itu pingin pasang telinga. Ini orang berbicara soal apa nih? Gitu ya? Atau ada berita bilang ada donatur datang bagi-bagi uang satu orang 100. Dia berita tadi. Siapa tuh? Kasih ini. Atau mungkin begini, Pak Adi kasih perintah. Itu kan biasanya harus diperhatikan kan? Kalau melanggar biasa kan sanksi kan? Nah orang harus jangan sampai saya salah tangkap ini. Bapak tua bilang nanti sebentar dia datang, saya pikir dia tidak masuk. Taruh absen saya keluar, ini berbahaya. Nah ini yang dilakukan oleh Rahab. Dia bilang begini, saya mendengar. Karena begini, ada orang mendengar, tapi mendengar begitu sambil lalu. Ada orang yang mendengar, tapi dengar sambil telinga tidak masuk apa yang mencerahkan. Dia teriak sampai mulut berbusa dan masuk di kepala. Ada kan tipe pendengar begitu kan? Ada juga tidak pendengar begini, dengar setengahnya dia tidak mau dengar, terus ambil kesimpulan sendiri. Tapi tidak dengar. Dia dengar dengan cerdas. Ciri-cirinya satu, mendengar dengan penuh perhatian, dengar sampai paham supaya dia bisa taat. Itu ciri-ciri pendengar yang baik. Saya bilang begini, mari tarik dalam kehidupan saya sekarang. Firman diberitakan tiap hari untuk kita. Sudahkah kita menjadi pendengar yang cerdas dalam hidup? Saya tuh dulu ini berapa tahun lalu tuh saya 9 tahun nih saya lagi buka. Di rumah mereka buat pesta, berdoa undang orang. Saya bilang saya seperti anak kecil gitu ya, yang lagi di
Makanya kemarin ulang tahun tuh mereka orang-orang yang saya layani bilang, jangan bawa kue. Saya bilang, umur saya bukan 17, kok saya lagi lari-lari gitu, bawa kue terus tiup-tiup. Nggak suka saya. Diam-diam aja. Kasih ucapan itu saya balas, sudah selesai. Berdoa sama saya. Nggak suka saya begitu. Terus beberapa tahun lalu, terus saya diundang di ibadah pemuda satu gereja. Datang saya tinggal di orang-orang, saya bilang pelayanan, jadi silakan menikmati berkatnya. Berkat firman tadi sudah selesai, berkat jasmani silakan, saya punya tugas pelayanan. Pergilah saya lagi berkhotbah. Tahu kan saya khotbah kan teriak, mau di mana saja itu saya teriak. Mau dia 2 orang, mau dia 1 orang, tetap saya teriak. Sampai habis itu suara saya hilang gitu ya. Saya teriak, saya lihat di luar sana tuh ada 2 remaja, laki-laki perempuan lagi cerita. Kok saya rasanya terganggu, mereka cerita tuh volumenya tuh melebihi saya yang teriak. Kan saya yang berkhotbah teriak kan? Iya. Nggak pernah lihat Pak di khotbah pelan kan? Iya. Kecuali mungkin suara saya lagi udah nggak ada. Suara mereka tuh lebih dari saya. Sampai khotbah-khotbah saya berhenti itu, saya bilang begini, kalian 2 mari ganti saya. Siti tarik itu, ganti saya. Mau, kalau nggak mau keluar, kalau nggak mau dengar. Keluar. Itu yang saya bilang. Datang duduk. Keluar nggak apa-apa. Gimana kamu bisa mengakui tentang Tuhan hebat? Bagaimana kamu bisa berkata Dia Allah yang tidak terkalahkan? Kalau kamu punya sifat mendengar firman yang tidak cerdas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, mari kita tarik dalam kehidupan kita. Tadi saya bilang, mendengar dengan cerdas. Ciri-ciri orang yang mendengar dengan cerdas adalah mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar supaya bisa memahami pesan dari yang menyampaikannya, supaya saya bisa taat pada itu perintah. Nah, firman Allah diberitakan hari ini bagi saya dan saudara. Tapi saya bilang begini, ada orang bisa duduk, fokusnya tidak di situ. Pernah mengalami begitu? Orang lagi ngomong nih, dia ada di ruangan itu, tubuhnya ada di situ, ininya nggak ada di situ, fokusnya nggak ada di situ. Dan orang kalau tidak memberikan perhatian pada apa yang dibicarakan dengan baik, nggak akan masuk di sini. Sama juga pelajaran. Yang ngajar tuh mulut berbusa pun kalau ini tidak fokus ke situ, bahaya. Nanti tanya adik jawab B gitu ya. Dan Rahab tidak demikian. Dia bilang waktu dia mendengar, dia bilang waktu dia dengar tentang hebatnya orang Israel, dia mendengar untuk beri perhatian. Karena dia bilang ini berita yang sangat luar biasa. Karena itu tadi saya bilang, tertarik ini. Ada orang dengar firman Tuhan tuh dengar tapi hilang fokus, dengar tapi sibuk ngobrol lah, sibuk dengan HP lah, sibuk dengan bicara soal merek baju lah, sibuk dengan bicara kekurangan di sebelah dan segala macam. Sampai keluar tidak bawa apa-apa. Sehingga kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang tidak taat pada perintah firman Allah karena begitu, suka tidak menjadi pendengar yang cerdas. Oke, kata sama atau kata mendengar dalam bahasa Ibrani sama punya pengertian yang kedua. Mendengar karena tertarik. Jadi saudara, seperti yang tadi saya bilang ya, ada berita enak nih. Pemerintah mau subsidi atau pemerintah mau kasih orang-orang yang sekolah 30 giga per tiap minggu atau 1 hari. Itu kayaknya berita yang sangat tertarik, yang sangat enak, yang sangat baik untuk didengar. Dan saya bilang gini, Injil itu adalah kabar baik. Dari bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Saudara mau nih kabar baik nih. Yang saudara mau sampaikan firman Allah itu adalah kabar baik. Kabar yang menggembirakan, kabar yang bisa memberi semangat, kabar yang bisa memberi kekuatan bagi orang lain. Ini kabar baik nih. Harusnya kita dengar karena tertarik. Karena ini kabar baik untuk saya. Gitu ya. Ini kabar baik untuk saya.
Nah, ini yang dilakukan oleh Rahab. Dia bilang begini, waktu dia mendengar tentang Allahnya orang Israel hari itu, dia bilang, ini kabar yang sangat baik. Ini dia tertarik sekali terhadap Allahnya orang Israel yang dia gambarkan dalam bagian ini. Sehingga saudara begini, kalau saudara baca ceritanya, taruhannya sebenarnya nyawa waktu dia menyembunyikan 2 pengintai itu. Gitu ya? Tapi dia berani bayar harga untuk itu. Kenapa? Karena dia tertarik terhadap Allahnya orang Israel. Orang lain saja tertarik pada Allahnya kita karena lihat hebatnya dia, dahsyatnya dia, ajaibnya dia, kasihnya dia. Saya dan saudara, apalagi yang melayani, bukankah panggilan untuk melayani itu panggilan yang paling luar biasa? Harusnya begitu kan? Harusnya begitu kan? Kenapa ada banyak orang tuh bertanya kan? Panggilannya untuk melayani Tuhan. Harusnya orang tertarik, kita yang mengikutinya lebih tertarik. Jadi panggilan untuk melayani dia menjadi satu panggilan yang sangat-sangat saya rindukan untuk ada dalam begini. Harusnya begitu kan? Tapi pada prakteknya tidak semua orang percaya berlaku demikian. Rahab hari itu bilang begini. Ayat 11 dia bilang begini. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan hidup ibuku, saudara-saudaraku, dan yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kamu dari maut. Nanti saudara lihat, baca sampai pasal 6 dan seterusnya. Setelah tempat ini direbut, mereka membiarkan Rahab dan keluarganya tetap tinggal di situ. Jadi artinya saya bilang begitu, iman yang dipertontonkan Rahab kepada 2 pengintai ini membuahkan hasil untuk dia. Dia, keluarganya mendapatkan keselamatan. Dan bagi saya, itu harga paling terbesar dari iman kita. Saudara juga dapatkan keselamatan melalui apa? Iman kepada Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.